Suatu lagu yang sangat indah ya, hanya di dalam Kristus kita mendapatkan segala sesuatu. Bapak Ibu sekalian, tema khotbah kita hari ini adalah kuasa Yesus atas segalanya. Mari kita berdoa meminta pertolongan Allah Roh Kudus supaya boleh mengerti firman Tuhan. Allah Bapa kami di surga, kami berdoa kiranya Engkau pada saat ini boleh berbicara kepada kami semua. Kami menyerahkan segenap beban pikiran perasaan kami kepadamu, supaya pada saat ini hati telinga kami boleh fokus siap mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Allah Roh Kudus berkenan menginspirasikan firman-Mu ke dalam diri kami, supaya setelah mendengarkan khotbah ini, mengikuti ibadah ini, kami boleh lebih yakin bahwa Yesus berkuasa atas segalanya. Kami berdoa, memohonkan semua ini di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian, kita membuka Alkitab kita dari Matius 8 ayat 23 sampai yang ke-27. Matius 8 ayat 23 sampai yang ke-27 akan saya bacakan untuk kita semuanya. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus, menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini?" Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Sampai sekian pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang membaca, merenungkan, khususnya yang melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu sekalian, hari-hari ini kita mengikuti siaran kedukaan dari UK, dari Inggris ya, karena Ratu Elizabeth meninggal dunia. Suatu hal yang seperti melibatkan seluruh dunia ya, bahwa seorang ratu yang berkuasa sekian lamanya pada akhirnya dia boleh pergi meninggalkan dunia. Bapak Ibu sekalian, dia begitu dihormati. Kemarin ada berita bahwa orang-orang itu ngantri untuk bisa memberikan penghormatan terakhir ya di satu gedung Westminster Hall, petinya ditaruh di situ, orang itu boleh masuk lalu jalan keliling lalu keluar. Untuk itu mereka ngantri 12, bahkan kemarin itu sempat 24 jam. Tapi mereka mau. Lalu ada seorang yang diwawancara, "Apakah menurut kamu begitu penting, begitu berharga sampai ngantri sekian lama?" Lalu orang itu menjawab, "Iya, bagi saya itu sangat penting karena itu sejarah." Dia ngantri 18 jam, dia mengatakan, "Bagi saya enggak apa-apa, 18 jam hanya untuk 3 menit ya masuk ruangan lalu keluar enggak apa-apa." Karena Rang Ratu itu menemani Inggris di dalam suka dan dukanya. Mengharukan sekali ya, bahwa seorang ratu yang begitu dihormati, dihargai, walaupun sebenarnya yang berkuasa, yang memegang kekuasaan di dalam negara itu adalah lebih Perdana Menteri dan parlemennya. Sebenarnya secara kasat mata kelihatannya istana ratu jauh lebih besar, kelihatan megah, ada mahkotanya. Sedangkan sebenarnya memegang kekuasaan itu adalah Perdana Menteri dan parlemen. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita bisa melihat contoh di sini tentang apa artinya itu kuasa yang kelihatan dan apa yang sesungguhnya kuasa yang sedang terlaksana atau yang menjalankan atau yang mengendalikan. Seorang ratu yang sangat dihormati, sebenarnya dia tidak berkuasa atas segalanya. Tetapi dia tetap dihormati, dikasih karena kehadirannya. Bapak Ibu sekalian, lebih dari semuanya itu saudara dan saya memiliki Tuhan Yesus.
Kita memiliki Allah Raja segala raja yang berkuasa atas segala sesuatu, bahkan meskipun tidak selalu kelihatan dengan kasat mata kita. Hari ini kita belajar apa artinya kuasa Yesus yang mengatasi segala sesuatu, walaupun kelihatannya di depan mata tidak demikian. Kita membaca suatu kisah bahwa para murid dengan Tuhan Yesus, bahkan Yesus yang sebenarnya mengajak mereka ya untuk menyeberang. Mereka naik ke dalam perahu, lalu kemudian ada gelombang badai yang luar biasa besar. Dan memang Bapak Ibu sekalian, di situ Danau Galilea itu begitu luas sehingga kelihatan seperti laut, dan ada di dalam 700 kaki di bawah permukaan laut, dikelilingi oleh bukit-bukit. Sehingga memang sering terjadi badai, yaitu angin yang besar dari gunung itu kemudian berkumpul di danau itu begitu besar. Jadi memang biasa terjadi badai, tetapi tetap yang dicatat di sini adalah badai yang luar biasa sangat besar, sehingga para murid yang pada waktu itu adalah banyaknya nelayan, mereka tidak berdaya, enggak mampu. Mereka sampai ketakutan. Jadi secara kasat mata pada waktu itu mereka mengalami perahunya sudah oleng, airnya sudah mulai masuk, ya, berdiri sudah sulit. Secara kasat mata mereka kebasahan, dan Kitab mencatat tetapi Yesus tidur. Satu sisi melihat badai yang luar biasa besar, satu sisi melihat loh Yesus kok tidur. Sampai ditulis di sini murid-murid datang membangunkan dia. Rupanya enggak sekedar tidur, tetapi tidurnya nyenyak sampai perlu dibangunkan. Mestinya oleng itu bagi para murid menakutkan, mungkin bagi Yesus seperti malah ranjang goyang ya. Mereka kebasahan, kebingungan, tetapi Yesus tidur dengan nyenyak sampai perlu dibangunkan. Jadi itulah kasat mata yang mereka lihat yang membuat mereka kehilangan iman. Sampai mengatakan kita ini mati Tuhan. Itulah yang mereka melihat dan mereka menjadi kehilangan iman. Tetapi Bapak Ibu sekalian, di pihak lain kita melihat bahwa Yesus itu bisa tidur. Bisa tidur begitu nyenyak pada saat keadaan yang luar biasa gaduh seperti itu. Karena sesungguhnya bagi Yesus badai yang besar itu bukan masalah besar bagi dia. Karena Yesus tetap dia adalah Allah yang berkuasa, yang mampu mengendalikan segala sesuatu. Sehingga apapun situasi di luar, tetapi karena dia pribadi yang berkuasa, dia tidak tergoncangkan. Itu yang membuat dia tetap bisa tidur. Tetapi para muridnya yang kesulitan. Di sini kita belajar apa artinya iman. Iman kepada Yesus yang berkuasa itu, saudara sekalian, kadangkala diminta oleh Tuhan. Justru ketika kita mengalami situasi yang sangat sulit, ketika kita secara kasat mata rasanya melihat masalah itu begitu menggunung, begitu besar, ketika kita secara kasat mata mungkin melihat diri kita, keluarga kita itu sudah hampir tenggelam rasanya di dalam beban sakit, penyakit, perekonomian, persoalan keluarga. Ketika mata itu rasanya tidak bisa melihat, bahkan kita merasa mungkin Yesus itu tidur. Nah, disitulah sebenarnya namanya iman. Iman itu artinya kita tetap percaya Yesus berkuasa, mampu, sekalipun kita tidak melihat secara kasat mata. Saudara sekalian, bukankah hari ini kita juga mengalami apa yang namanya badai? Kurang lebih 2 tahun lebih kita seluruh dunia mengalami badai pandemi ya, corona. Itu seluruh dunia tergoncang, tidak ada yang luput. Mungkin ada di gereja ini, mungkin ada di dalam keluarga besar kita juga mengalami apa artinya badai itu. Tidak hanya bersifat sakit jasmani tetapi mempengaruhi ekonomi kita.
mempengaruhi komunikasi di dalam keluarga kita. Banyak yang tergoncang, dan di dalam goncangan-goncangan ini ya masih berlanjut dengan inflasi hari ini. Lalu kita berdoa, keluarga kita berdoa, gereja kita berdoa. Mungkin karena begitu lama, mungkin kita ada yang mulai meragukan, Tuhan itu tidur atau gimana? Ketika pandemi 3 bulan, 6 bulan, loh kok enggak selesai, kok tambah parah? Yesus, kita seolah-olah perlu membangunkan Tuhan. Tuhan tolong, jangan lebih lama, celaka saya Tuhan. Beban dunia ini saudara memang makin syarat. Ya. Dunia ini katakan sudah tua. Kita banyak mengambil, banyak eksploitasi. Sehingga dunia sekarang ini mulai menunjukkan sakit, mulai menunjukkan pemberontakan dengan climate change, dengan badai, dengan gelombang panas dan lain-lain sebagainya. Saudara, semuanya ini bagaikan badai yang pelan tapi pasti akan melibas kita semuanya. Dan kalau saudara dan saya hanya mengandalkan apa yang kelihatan, iman kita bisa mengecil bahkan hilang. Seperti para murid mungkin kita bisa mengatakan, "Duh, Yesus ini tidur. Tuhan kok bisa ya tidur? Tuhan kalau di dalam kitab Injil yang lain, Engkau tidak peduli kalau kami binasa." Tetapi hari ini firman Tuhan mengajak saudara dan saya belajar kembali apa artinya iman. Iman itu artinya tidak melihat tetapi kita percaya. Iman itu artinya di depan mata persoalan yang sangat besar, bahkan mungkin di dalam diri kita sudah mau tenggelam, tapi tetap mampu melihat di atas semuanya itu ada Yesus yang berkuasa, yang mengendalikan segala sesuatu. Oleh karena itu kembali kita mengingat definisi iman di dalam Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Inilah iman. Iman itu kalau di depan mata itu bukan iman lagi. Nah, ketika Ibu Meiti menghubungi saya, bisa enggak berkhotbah di sini? Ya, saya menjawab ya. Saya kira dia juga beriman bahwa saya akan datang. Ya. Tapi kalau saya sudah datang di sini enggak perlu beriman, orangnya sudah datang. Ya. Iman itu justru belum melihat, itu namanya iman. Itu berarti bahwa ya jangan terkejut di dalam hidup ini. Tuhan sering mengizinkan kita di depan mata itu rasanya begitu besar masalah itu. Justru ketika di depan mata kelihatan begitu besar, begitu mengoncongkan, disitulah kita belajar apa artinya beriman. Karena iman itu adalah iman kepada Allah kita yang bisa dipercaya, yaitu Tuhan Yesus. Goncangan apapun tidak pernah menggoncangkan Tuhan Yesus. Badai masalah sebesar apapun tidak pernah mengejutkan Tuhan. Oleh karena itu dalam tanda kutip pada waktu Yesus tidur dan saat ini Tuhan tidak pernah tidur. Di dalam Mazmur itu ada satu ayat yang juga pernah dulu saya nyanyikan di paduan suara ya. Tuhan itu slumber not nor sleep. Allah tidak tidur, mengantuk pun enggak. Allah kita Allah yang berkuasa dan Allah yang selalu ada bersama dengan kita walaupun tidak selalu kita melihat dengan kasat mata. Oleh karena itu adalah iman yang perlu kita lakukan. Karena Allah yang kita percaya adalah Allah yang memiliki kuasa melebihi kuasa di dalam dunia ini. Bapak Ibu sekalian, bencana pandemi corona itu adalah suatu hal yang mencelikkan mata manusia bahwa di dalam kemajuan teknologi yang luar biasa, bahwa negara-negara yang begitu makmur, begitu maju pun dibuat porak-poranda menghadapi badai ini. Kelihatannya begitu kecil ya virus ini, tetapi sangat meluluhlantakkan hampir seluruh sendi perekonomian.
menggoncangkan banyak tempat. Ini adalah satu contoh bahwa ada kekuatan atau bencana alam atau kuasa-kuasa di dalam dunia ini yang memang begitu besar dan sulit ditaklukkan bahkan oleh manusia atau negara yang paling maju dimanapun. Hari ini kita setiap hari melihat misalnya kebakaran ya di beberapa negara. Negara begitu maju mengalami gelombang panas dan kebakaran dan kewalahan mengatasinya. Dan kita tahu sekarang kok yang namanya kuasa atau bencana alam itu betul-betul membuat kita itu tidak berdaya. Nah, puji Tuhan hari ini kita membaca bahwa Tuhan Yesus memiliki kuasa yang melebihi kuasa di dalam dunia ini. Waktu itu yang mereka hadapi adalah badai angin ribut yang hampir menenggelamkan perahu mereka. Tetapi dicatat firman Tuhan di sini bahwa Yesus menghardik angin dan danau itu. Yang dipakai di sini kata menghardik atau bisa sama dipakai dengan kata mengusir, seperti kata yang sama dipakai untuk mengusir setan. Artinya di sini bagi Tuhan Yesus pada waktu itu seperti ada semacam kuasa jahat di dalam badai ini yang memang mau menghancurkan, membinasakan mereka. Dan ini juga berarti bagi Tuhan Yesus bahwa angin dan badai yang luar biasa itu begitu besar sehingga dia perlu mengusirnya, menghardiknya. Dan luar biasanya dicatat bahwa ketika Tuhan Yesus hanya mengatakan kalimat yang singkat, diam tenanglah. Lalu danau itu menjadi teduh sekali. Dikontraskan ya, tadinya bergoncang sekali, tetapi kemudian menjadi teduh sekali. Hanya dengan satu kalimat daripada Tuhan Yesus. Jadi itu menunjukkan sampai ayat yang terakhir. Angin dan danau pun taat kepada Dia. Inilah Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan kita. Bahwa Dia berkuasa atas bencana alam. Berkuasa atas segala kuasa penguasa di dalam dunia ini. Tuhan Yesus yang saudara dan saya percayai memiliki kuasa yang melebihi kuasa-kuasa di dalam dunia ini. Nah, itu menjadi penghiburan kekuatan bagi kita. Ketika kita menghadapi dunia yang tidak makin mudah. Dunia ini memang akan semakin sulit. Tapi kita percaya bahwa Tuhan Yesus yang sama, Tuhan Yesus yang hanya dengan satu kalimat bisa meredakan karena Dia memiliki kuasa atas dunia ini. Tuhan itulah yang akan menemani saudara dan saya. Saudara sekalian, kita belajar seperti Daud. Daud seorang yang masih muda, remaja kira-kira, lalu dia itu menghadapi Goliat yang begitu besar. Orang lain, pasukan, bahkan rajanya pun gemetar ketakutan, gak berani. Tetapi Daud pada waktu itu, dia tidak dikuasai apa yang kasat mata. Dia tidak menjadi lemah karena melihat tinggi besarnya Goliat dan senjatanya. Tapi dia tahu dia punya Tuhan, dia punya Allah. Sehingga dia mengatakan, engkau mendatangi aku dengan pedang dan lembing, aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan. Sehingga tidak dikuasai itu, dia percaya bahwa ada Allah yang jauh lebih berkuasa daripada Goliat. Dia maju menghadapi Goliat dan dia menang. Karena dia tahu Allah dia, Allah yang berkuasa melebihi segala kekuatan tentara sekalipun pada waktu itu. Oleh karena itu, mari kita juga mengaminkan firman Tuhan yang ada di dalam Yohanes 16 ayat 33. Mari kita baca bersama ya ayat ini. 1, 2, 3. Semuanya itu katakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita aniaya, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Kata yang dipakai di dalam bahasa Indonesia menderita aniaya. Di dalam terjemahan bahasa Inggris sebenarnya bisa diterjemahkan trouble. Artinya janji damai sejahtera ini Tuhan berikan
Bukan hanya kalau kita mengalami aniaya karena memberitakan Injil, lalu kita dianiaya secara fisik, enggak cuma itu. Tetapi pengertian trouble di sini adalah kalau kita mengalami kesulitan-kesulitan masalah di dalam dunia ini. Tuhan menjanjikan, Yesus telah mengalahkan dunia ini. Maka kamu bisa memperoleh damai sejahtera. Bapak Ibu sekalian, kuasa-kuasa dunia ini sampai hari ini masih besar dan banyak mencengkeram kehidupan saudara dan saya. Tidak hanya masalah bencana alam yang mungkin kita akan mengalami gilirannya, tetapi misalnya hari ini kita menghadapi semacam serangan kekuatan dunia ini berupa internet yang menyajikan film-film, game permainan, ya, tontonan, media sosial yang begitu menyerang masuk ke dalam diri kita, keluarga kita, bahkan gereja. Hari ini seolah-olah kuasa itu begitu besar sehingga kita ini merasa kewalahan, enggak mampu untuk menghadapinya. Banyak keluarga Kristen, tetapi ketika diarahkan untuk ayo adakan doa bersama di dalam keluargamu, atau ketika saya menanyakan anak mantu, ibu sudah ke gereja belum, sudah percaya Tuhan atau belum, cukup banyak mengatakan, Bu sudah besar, enggak enak kalau membicarakan hal itu. Bahkan kita mungkin di rumah ada yang merasakan ketika mau ngomong kepada suami, istri, anak mantu, cucu kita, janganlah gadget terus-terusan. Kita sering menghadapi penolakan. Atau mungkin diri kita sendiri yang merasa rasanya kalau baca Alkitab itu ngantuk, gak konsen, susah. Sehingga kita maunya hanya YouTube-an aja. Untung-untung kalau masih siaran Kristen, kalau yang lain. Bahkan ketika ke pengkhotbah seperti saya ini persiapan, kadang saya selalu berpikir saingan saya itu adalah gadget. Kalau sampai khotbah saya membosankan, tidak menarik orang itu, dengan cepat saja pegang handphonenya, ya meriksa khotbahnya atau cari tontonan yang lebih bagus. So sekalian, ini adalah kuasa-kuasa dunia yang begitu menjepit sehingga sampai kita tuh merasa nggak mampu lagi. Tapi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita. Kuasa-kuasa apapun yang seolah-olah jauh lebih kuat, ingat bahwa Yesus lebih berkuasa dari hal itu. Kalau hari ini kita, keluarga kita, teman kerabat kita kecanduan game, kecanduan hiburan, seolah-olah nggak bisa lepas, firman Tuhan hari ini mengingatkan, di dalam Tuhan Yesus dia mampu. Yesus mampu mengalahkan kuasa-kuasa dunia ini. Bahkan sebagai pengkhotbah kita juga yakin, jikalau kita mengkhotbahkan yang firman dengan kekuatan Roh Kudus, firman itu akan menang melebihi segala daya tarik internet, film, game atau yang manapun. Bapak Ibu sekalian, itulah Tuhan saudara dan saya. Tidak penting berapa besar masalahnya, tidak penting macam variasi masalah kita. Yang jauh lebih penting adalah berapa besar Allah kita. Berapa besar kita percaya kepada Dia yang berkuasa atas segala-galanya. Jikalau Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Yang ketiga, Yesus berkuasa atas segalanya, bahkan melebihi iman kita. Bapak Ibu, saya pernah menerima voucher potongan diskon restoran. Potongannya tuh 50%. Wah banyak ya, zaman semua mahal gini, dapat voucher 50%, wah pasti seneng. Saya menunggu-nunggu kapan ada waktu bisa ke restoran itu. Sudah siap pergi, saya ambil vouchernya, saya baca-baca. Saya baca lah seperti biasanya Bapak Ibu kalau namanya voucher ya,
Di belakangnya atau di atas samping kiri kanan mesti ada syarat dan ketentuan berlaku. Ya. Nah, saya baca di situ. Hanya berlaku untuk dine in. Tidak berlaku untuk weekend dan hari libur. Ketiga. Berlaku setelah pembelian sebesar 200.000. Dan seterusnya dan seterusnya. Wah, habis baca itu ya saya jadi males ya. Ini niatnya ngasih atau menjebak. Ya. Jadi kebaikan tetapi sangat-sangat bersyarat. Kita nggak bisa memenuhi syarat itu ya nggak dapat kebaikannya ini. Puji Tuhan Allah kita tidak seperti itu. Puji Tuhan Yesus Kristus, kuasanya, kasihnya itu tidak ditentukan besarnya iman saudara dan saya. Firman Tuhan mencatat di sini bahwa murid-murid waktu itu dikatakan tolonglah kita binasa. Kata binasa ini memang benar-benar hurufiah. Artinya murid-murid waktu itu memang merasa pasti mati. Pasti mati. Tuhan tolong kita ini mati Tuhan. Lalu Yesus sendiri ketika bangun dia mengatakan, mengapa kamu takut atau mengapa kamu ketakutan, kamu yang kurang percaya. Kurang percaya atau diterjemahin mengatakan kamu yang tidak beriman. Jadi pada saat itu murid-murid itu sudah tidak ada iman, sudah merasa pasti mati mereka ini. Tapi iman mereka yang begitu kecil ini tidak membatalkan kebaikan dan kuasa Yesus pada waktu itu meneduhkan badai itu. Puji Tuhan bahwa kuasa kehendak kebaikan Allah tidak bersyarat dengan iman orang yang menerimanya. Bapak Ibu sekalian, kalau kebaikan dan kuasa Tuhan itu tergantung syarat dan ketentuan berlaku, yaitu tergantung iman percaya kita, wah celaka deh. Pasti banyak doa kita tidak terjawab. Karena tadi, kalau bersyarat saya mesti beriman, percaya, mantap, enggak mungkin bisa. Jadi Bapak Ibu sekalian kita bersyukur di sini bahwa keraguan iman mereka tidak membatalkan kebaikan dan kuasa Tuhan. Oleh karena itu, saudara dan saya boleh bersyukur Allah kita tidak tergantung besarnya iman kita. Tapi kemudian yang menjadi tugas kita adalah mengenal siapa Dia. Karena Bapak Ibu sekalian di sini dikatakan terakhir murid-murid itu ketika selesai mengalami mujizat itu dikatakan orang-orang itu heran. Heranlah orang-orang itu lalu bertanya, orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Mereka itu para murid yang bersama-sama dengan Yesus. Waktu itu yang namanya murid bukan datang ke sekolah, ke kelas, tetapi bersama-sama terus. Mereka bersama dengan Yesus tetapi heran waktu Yesus bisa meneduhkan angin ribut. Mereka melihat mujizat-mujizat yang sudah dilakukan Tuhan, tetapi heran kok angin danau pun taat kepada Dia. Jadi persoalannya adalah mereka kurang mengenal, kurang kenal Yesus, kurang kenal kuasa Dia, sehingga mereka bisa panik bahkan putus asa. Orang apakah Dia ini? Hari ini kita heran, ya. Heran bahwa murid-murid heran, mestinya mereka enggak heran. Tetapi saya kira murid-murid itu di surga pun kalau lihat saudara dan saya hari ini mereka pasti lebih heran lagi. Mereka akan heran. Karena kita ini sudah melihat Yesus disalibkan, Yesus bangkit. Kita sudah mengalami gereja Tuhan dipelihara oleh Tuhan sekian ratus tahun. Sudah melihat begitu banyak pekerjaan Tuhan. Lalu saudara dan saya bisa ragu-ragu, kehilangan iman. Murid-murid pun akan heran. Jadi Bapak Ibu sekalian,
Yang menjadi persoalan bukan berapa besarnya Allah, tetapi berapa kenalnya kita kepada Tuhan. Karena kurang kenal menjadi kurang percaya. Kurang kenal menjadi kurang tenang. Oleh karena itu, mari kita hari ini mendekatkan diri kepada Tuhan, belajar berdiam dan mengetahui siapakah Allah kita. Ya, Mazmur 46 itu sangat indah sekali. Berdiam artinya bukan sekedar ya sudah Bu, kalau enggak tergantung saya ya sudah saya gini-gini aja. Just the way I am sebagaimana adaku. Pokoknya Tuhan kalau mau berbuat apa ya dia akan berbuat, kan enggak tergantung saya Bu. Berdiam bukan dalam pengertian itu. Ya, dalam terjemahan Inggris itu lebih bagus, be still artinya tenang, bukan diem enggak ngapa-ngapain, tetapi tenang dalam rangka untuk mengenal bahwa Allah adalah Allah. Diam tenang artinya membiarkan semua masalah yang di luar, fokus belajar kenal siapakah Allah kita. Karena di dalam tinggal tenang dan diam, kemudian mengenal Tuhan, kita tenang dan mengenal Tuhan, maka apapun yang terjadi di tengah, kita akan bisa menghadapinya. Berdasarkan iman di dalam ketenangan bersama dengan Tuhan, mengenalkan siapa Allah kita, maka goncangan apapun yang ada di tengahnya, kita tidak akan pernah panik, apalagi merasa sampai mau mati. Mari Bapak Ibu sekalian, Yesus kita berkuasa atas segalanya. Mari kita mengalaminya, mengamininya, dan menampakkannya, menunjukkannya di dalam hidup kita. Karena ketenangan, damai sejahtera menjalani apapun yang terjadi di dalam dunia, ini akan menjadi kesaksian kepada keluarga kita, kepada teman kita, tentang siapakah Tuhan yang kita sembah. Ya, sebuah lagu yang indah mengatakan, hatiku tenang berada di dekatmu, engkaulah jawaban hidupku. Kiranya kita boleh menjadi orang Kristen yang tenang karena kita punya jawaban, yaitu Yesus yang berkuasa atas segala sesuatu. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, terima kasih. Engkau yang berkenan menolong kami Tuhan untuk boleh paham, mengerti, dan melakukan firman-Mu. Engkau kiranya menolong kami supaya menjadi orang yang yakin kepada kuasa-Mu, sehingga kami tenang dan menjadi kesaksian bagi orang di sekitar kami. Kabulkanlah doa kami Tuhan, karena kami memohonkannya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.